Baru-baru ini market dihebohkan dengan penjualan masif saham Apple oleh Warren Buffett. Yang dimana ini adalah penjualan salah satu penjualan terbesarnya, mengurangi 50% kepemilikan Apple di Berkshire Hathaway dan membuat kas dari Berkshire Hathaway menumpuk sampai 276 miliar dolar atau 4.400 triliun. Nah, kenapa Warren Buffett menjual saham Apple miliknya yang sudah di-hold selama bertahun-tahun? Apakah ini pertanda resesi di depan mata sehingga kita harus menyiapkan cash sebanyak mungkin? Atau ada cerita lain? Yuk kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai penjualan saham Apple oleh Warren Buffett ini, saya ingatkan lagi silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist kami. Karena kami sudah merilis ebook watchlist dengan kinerja terbaru untuk kuartal 2 2024. Ada 3 contoh saham undervalue di ebook tersebut. Dan ebook tersebut bisa teman-teman download secara free alias gratis. Linknya di bawah ini ya. Penjualan saham Apple yang sangat masif yang dilakukan oleh Warren Buffett ini mengguncang market Bisa dikatakan ini menjadi pertanyaan para investor saham di dunia. Kenapa? Karena beliau masih dianggap sebagai the greatest investor in the world. Yang artinya apa yang dia lakukan itu menjadi panutan atau menjadi semacam indikator ekonomi. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan adalah dengan Warren Buffett yang menjual secara masif saham Apple ini, apakah kita harus menjual kita ikut-ikutan untuk menumpuk cash, menunggu market crash, dan akhirnya kita serok bawah, atau seperti apa? Nah, kita akan bahas secara beruntun. Mengenai yang pertama tentang kondisi neraca dari Berkshire Hathaway sendiri, yang kedua alasan kenapa Warren Buffett menjual saham Apple-nya, dan yang ketiga baru kira-kira apakah kita juga harus melakukan hal yang sama. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangan dari Berkshire Hathaway Inc. Yang dimana ini adalah perusahaan milik Warren Buffett. Dan memang betul teman-teman sekalian, kalau kita lihat secara semester 1 ternyata memang ada penjualan yang cukup masif dari investment in equity securities miliknya Berkshire Hathaway ini. Dimana kalau kita lihat yang pertama mengenai short term investment in US Treasury bills, ini naik cukup signifikan, naik 100% dari 129 miliar dolar menjadi 234 miliar dolar, sehingga kalau short term investment ini ditambah dengan cash dan cash equivalent sebesar 36 miliar dolar, maka ada dana atau ada kas itu setara 270 sekian miliar dolar atau sekitar 4.400 triliun. Dan memang ini adalah penumpukan cash terbanyak di Berkshire Hathaway sejak 10 tahun terakhir. Di sisi lain, kalau kita lihat di investment in equity securities-nya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 353 miliar dolar menjadi 284 miliar dolar. Jadi kenaikan cash yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway itu salah satunya adalah dari penjualan saham yang dimana ini ada penurunan yang cukup signifikan. Sehingga total dari aset Berkshire Hathaway yang sebesar 1.100 triliun dolar itu kurang lebih 30%-nya ini berupa kas dan ini juga menjadi rekor untuk portofolio Berkshire Hathaway karena biasanya rata-rata kas yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway ini kurang lebih sekitar 10-15% saja dari total aset dan sekarang masuk tahun 2024 ini sudah menjadi 30%. Lalu kalau kita lihat dari catatan atas laporan keuangannya yang dimana disebutkan kira-kira porsi mana nih yang menyusut saham apa yang menyusut. Nah, di dalam laporan keuangan pun juga dikatakan demikian bahwa untuk posisi Desember 2023 kepemilikan Apple itu masih senilai 173 miliar dolar. Sedangkan untuk posisi Juni 2024 itu menjadi 84,2 miliar dolar. Jadi memang sekitar 50% kepemilikan Apple di Berkshire Hathaway ini sudah dijual. You or your investment manager's views of the economics of Apple's business or its attractiveness as an investment changed since Berkshire first invested in 2016? No, but we have sold shares, looked at common stocks or marketable equities or the things that people love to look at as being businesses. When we own a Dairy Queen or we own whatever it may be, we look at that as a business. And when we own Coca-Cola or American Express or Apple, we look at that as a business. We have no attempt made to predict markets. We have no attempt made to pick stocks. And we own Apple, which is
an even better business. And we will own, unless something really extraordinary happens, we will own Apple and American Express and Coca-Cola when Greg takes over this place. Oke, dari potongan video tersebut ya sebenarnya bisa kita tangkap bahwa Warren Buffett itu tidak melakukan timing market. Jadi apabila misalkan suatu saham yang dimilikinya itu jatuh, bahkan mungkin market crash seperti itu, ya dia akan biarkan saja. Karena memang beliau ini ketika membeli saham selalu memiliki mindset bahwa dia beli bisnis. Yang namanya bisnis itu tidak ada waktunya atau tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di market, dengan pergerakan harga saham secara hariannya. Tapi memang ada kalanya dia akan menjual saham ketika terjadi sesuatu, alias terjadi sesuatu di dalam perusahaan tersebut, entah mungkin bisnisnya, growth-nya sedang tidak bagus, atau memang terjadi perubahan fundamental, atau mungkin valuasinya sudah mahal. Nah, sekarang kita coba cek nih, kira-kira bagaimana sih kinerja dari Apple sendiri dalam 3 tahun terakhir. Oke, ini adalah laporan keuangan dari Apple, alias kita langsung masuk saja di kinerja perusahaannya, di mana kalau kita lihat secara net sales ya, yang berakhir sama dalam Juni 2024 dibandingkan Juli 2023 secara 3 bulanan, net sales-nya ini hanya naik sekitar 5% ya, dan kalau kita hitung secara 9 bulanan juga sama, growth-nya sudah tidak kencang lagi ya, hanya sekitar 5%. Begitu juga dengan laba bersihnya. Laba bersihnya dalam kurun 1 tahun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023, ini juga pertumbuhannya sudah cukup lambat ya, hanya sekitar ya 5%-an juga ya, dibandingkan juga baik di sisi 3 bulanan maupun 9 bulanan. Nah, sekarang kita coba lihat secara jangka yang lebih panjang lagi sejak tahun 2021, di mana secara net income-nya pun pertumbuhannya sudah tidak begitu bagus, yang dimana dalam 3 tahun terakhir bisa dikatakan stagnan seperti itu ya. Earning per share-nya pun juga sama. Ada kenaikan di tahun 2022, kemudian masuk ke 2023-nya tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Sekarang kita lihat valuasi dari saham Apple itu sendiri. Ya, kalau teman-teman membaca berita atau mencari berita tentang kapan Warren Buffett pertama kalinya membeli saham Apple, itu terjadi sekitar tahun 2016. Tahun 2016 kemudian masih sering melakukan pembelian ya, alias melakukan tambah muatan gitu kira-kira, sampai akhirnya di tahun 2024 ini dijual separohnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara harga saham dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 ini sudah naik 10 kali lipat lebih ya, jadi secara cuan juga udah sangat besar. Belum dari dividen yang didapatkan juga. Jadi sebenarnya ya bisa dikatakan Warren Buffett ini melakukan take profit. Lalu kira-kira bagaimana dengan valuasinya? Saat pertama kali Warren Buffett membeli saham Apple di tahun 2016, saat itu PE rasionya hanya 12 kali. Sedangkan untuk tahun 2024 ini PE rasionya sudah menyentuh level 33 kalinya. Jadi memang secara valuasi ini sudah mahal. Ya, di sisi lain pertumbuhan bisnisnya sudah tidak sebagus dulu, dan secara valuasi ini juga sudah cukup mahal. Said that he did this because he didn't mind building up the cash hoard at this point because of the environment that's taking place. I guess the economic environment, the stock outlook. I mean, I tried to pull a little more out of him later with another question, and he didn't bite on it. But what are you going to do with all that cash? Why do you need all that cash? He says he can't find good places to put it, and that makes you wonder if he thinks the entire market's overvalued. Lalu dengan cash yang sebanyak 4.400 triliun tersebut atau 276 miliar dolar, ini kira-kira mau diapain gitu kan? Mau dibelikan saham apa? Ternyata dari video yang teman-teman tonton tadi ya, dimana itu kita ambilkan dari annual meeting Berkshire Hathaway, Warren Buffett mengatakan seperti ini, "We'd love to spend it, but we won't spend it unless we think they're doing something that has very little risk and can make us a lot of money." Yang artinya Warren Buffett dengan senang hati akan membelanjakan cash yang sangat besar itu ketika dia menemukan sesuatu yang resikonya sangat kecil dan mampu menghasilkan banyak uang buat dia. Yang dimana itu bisa diartikan bahwa saat ini market-market di Amerika ini sudah overvalue. Warren Buffett sampai saat ini belum menemukan peluang yang baik. Semua saham pada mahal sehingga Warren Buffett dia terpaksa harus jual saham dulu sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang sangat undervalue atau sangat murah dan itu bisa menghasilkan banyak uang untuk dia.
Jadi sebenarnya di sini bisa disimpulkan bahwa Warren Buffett ini tidak melakukan timing market, alias ya dia jual aja karena valuasinya mahal dan growth dari Apple sudah tidak bertumbuh lagi. Mungkin memang ada kaitannya dengan resesi karena biasanya resesi diawali dengan yang namanya atau bubble di market ya, dimana saham itu sudah semua mahal-mahal over value, tidak ada yang murah sampai akhirnya market harus koreksi dan itu membuat marketnya kondisinya sehat kembali. Alias kalau memang saham yang bagus ya memang harus di harga wajar, tidak over value. Apalagi saham-saham yang secara kinerja tidak bagus, harga sahamnya sudah sangat-sangat mahal, yaitu juga harus meletus dulu. Nah mungkin itu yang ditunggu Warren Buffett. Nah, pendapat saya mungkin sedikit berbeda dengan Warren Buffett ya, karena kalau kita lihat Warren Buffett ini dia perusahaan yang sangat-sangat besar, super besar, jadi memang wajar beliau harus menumpuk cash karena dia tidak bisa membeli perusahaan-perusahaan kecil. Semua perusahaan-perusahaan besar dalam kondisi over value. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Menurut saya Indonesia kondisinya ini berbeda dengan Amerika, dimana kalau kita melihat bahwa saham-saham sekarang masih banyak yang murah-murah. Kecuali dari emitennya Pak PP, semua saham rata-rata ya masih under value. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak melakukan penjualan hanya untuk menunggu market crash, tidak. Karena memang saham yang ada dalam portofolio saya mayoritas masih kategori under value, growth-nya pun masih bagus. Jadi saya sendiri memilih untuk stay in market, alias saya tidak menumpuk cash. Bahkan kalau teman-teman berlangganan di investor portfolio saya saat ini cash-nya itu 0 rupiah. Karena yakinnya saya dengan saham-saham yang saya miliki untuk kinerja di semester 2 akan sangat bagus. Sekali lagi, patokan saya adalah kinerja sekali lagi ya. Bukan masalah timing market, kapan market akan jatuh atau kapan market akan bullish, tidak seperti itu. Nah oke, ini pendapat saya mengenai Warren Buffett yang jual saham Apple. Kalau kalian gimana nih? Apa kalian juga akan menumpuk cash seperti Warren Buffett atau tidak seperti saya di mana full stay di market? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa berdiskusi.